Halo, kembali lagi di channel 87 Garage. Di video kali ini kita dapat project baru, yaitu Aerox yang rungkat. Kenapa rungkat? Di sini blok dan pistonnya kena. Tapi sebelum itu kita mau cerita dulu. 2 minggu yang lalu motor ini tuh kesini untuk setting ECU Juken dan reset kirian, karena ownernya tuh ngerasa motornya itu kurang tenaganya di bawah, jadi kiranya kurang maksimal, terus settingannya juga kurang maksimal. Nah, situ kita udah reset kirian udah jadi, terus juga udah kita remap juga, udah lumayan lebih mendingan dari pas dia bawa ke sini. Dia udah seneng, udah enak. Terus tapi sebenarnya dia tuh memang mau bongkar mesin juga, karena dia masih ngerasa gimana ya, masih merasa kurang. Ini udah padahal udah di bore up ke 62, tapi dia ngerasa kok 62 kayak bukan 62, jadi kurang maksimal lah pokoknya. Jadi ini bukan bikinan kita juga, spek yang lama itu nggak tahu bikinan mana. Terus 2 minggu setelah reset dan setting juga itu dia ongkean, Jumat gaul jadi Jumat rungkat. Nah, Jumat dia buat speedingan, ternyata blok dan sekernya kena. Nah, bisa dilihat ini boringannya yang lama itu pakai blok standar, terus di boring ulang. Terus ini pistonnya kalau nggak NPP VIM ini. Terus kalau di bagian head masih aman semua sih. Nah, terus rencana dari motor ini tuh kita udah ngobrol-ngobrol sama ownernya. Nah, di sini ownernya milih paket bore up seramik dari XTR. Ini ke ukuran 63. Nah, ini video pembongkarannya nggak kita videoin karena dia memang kemarin datangnya sore. Terus kita cuma mau ngecek apa aja yang bermasalah, karena motor pas bawa ke sini itu kasar. Nah, ternyata ini yang bermasalah. Nah, nanti ini bakal kita pasang ke motor ini. Ikuti aja video kelanjutannya. Ini bakal nanti kita turunin, kita bongkar, kita buret kompresinya berapa, karena di sini pistonnya itu masih terlalu dum, jadi nanti kita bakal modif-modif juga di bagian pistonnya, dan di kubahnya mungkin kita rubah biar kompresinya nggak terlalu besar, karena ini buat harian. Jadi ownernya juga cuma mau pakai pertama aja, jadi kompresinya paling ya sekitar 12-an lah. Kayak gitu aja. Tetap ikuti kelanjutan video ini. Oke, di sini mesin udah terpasang. Tadi yang kita lakukan, kita udah papas pistonnya biar nggak mentok sama head. Terus di head juga udah kita bersihin semua. Terus kita cek kebocorannya udah nggak ada. Habis itu kita lakukan buret kompresi. Nah, untuk kompresi di motor ini sekarang
di angka 12,3. Tadi udah kita buret di angka 12,3. Nah, itu udah bisa pakai Pertamax. Terus untuk berikutnya ini nanti motor juga akan kita dial. Oke guys, ini mesin udah kami rakit semua ya. Lalu kemarin untuk hasil dialnya sebagai berikut. Ini angka-angkanya. Nanti tak bacain aja ya ini. Nah, kemarin ini ternyata setelah kami dial itu baru ketahuan kenapa kok ownernya mengeluhkan tenaga bawahnya kurang enak atau ngempos banget. Nah, itu karena oh ya, untuk info ini mesinnya udah menggunakan sentrik geser ya, jadi durasi nokennya bisa berubah-ubah. Selain itu nokennya juga noken custom. Nah, setelah kami dial ternyata kemarin posisi angka nokennya itu menunjukkan hasil yang terlalu retard atau mundur, sehingga emang karakter tenaga bawahnya ngempos ya. Lalu kemarin sudah kami sesuaiin, kami majukan supaya durasi angkanya sedikit atau mendekati angka kembar. Ini yang kami dapat, sehingga angkanya udah agak kembar, supaya bawahnya juga lebih enak, nggak terlalu ngempos. Karena untuk motor matic sendiri kita nggak bisa ngatur RPM-nya ya seperti motor manual. Kalau kita semisal kita shift di angka 11.000 naik sampai 13.000 itu kita nggak bisa. Sehingga untuk matic sendiri kita butuh tenaga bawah untuk menuju ke atas. Kalau bawahnya sendiri sudah nggak dapat, atasannya juga otomatis lama banget untuk dapatnya. Padahal jalanan sekarang juga udah nggak memungkinkan. Terus ini kenapa berani juga kami majukan, karena durasi nokennya sudah lumayan tinggi nih. Ini di angka 257-an, sehingga hampir 260. Untuk liftnya juga lumayan tinggi, di angka 8,8, yang satunya 9 ini. Jadi untuk nokennya sebenarnya udah lumayan ekstrim ini. Lalu setelah ini motor akan dinaikkan ke bagian rangka, dipasang soket-soketnya. Setelah itu kami remap ECU. Setelah kami remap ECU nanti mungkin ordernya kami kasih tahu supaya intrayan lagi karena ini blok sama pistonnya baru. Setelah itu kami suruh balik lagi tentunya untuk ganti oli dan sudah bisa dipakai normal lagi. Oke, di sini untuk project Aerox yang kemarin kena pistonnya itu udah selesai. Nah, kita jelasin di sini ECU udah kita setting, tapi masih setting untuk inrayan. Jadi motor ini butuh rayan kalau kita 500 kilo sampai 700 kilo atau 1 bulan buat harian. Nah, ini udah setting, nanti mungkin bulan depan disetting ulang buat nyeting yang lebih maksimal. Terus motor ini juga radiator udah kita cek, jadi nggak ada kebocoran-kebocoran, jadi aman lah. Terus udah kita pastikan aman. Terus untuk tenaganya udah kita tes tipis-tipis, itu udah jauh dari kemarin, walaupun kita ngetesnya nggak sampai atas, cuma di bawah sampai tengah aja, tapi itu udah kerasa banget dari perubahan dari yang spek kemarin. Oke, kita sebentar mau tes nyala sama nanti kita liatin kalau radiator tuh udah aman. Kita tes sound sebentar kayak gimana suara dari motor Aerox ini. Oke.
Nah, oke. Kayak gitu suaranya. Terus udah untuk konten Aerox yang bore up ke 63. Kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa komen aja di kolom komentar atau hubungi kita di Instagram, atau kita juga punya TikTok kalau kalian mau mampir ke sana. Terus udah sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.